telepon aja susah gitu loh. Itu ada. Emang kalian kira semua orang di Indonesia itu punya rekening bank? Enggak. Yo, kembali di channel YouTube Descartes. Halo guys, gue sekarang mau ngomongin privilege. Privilege karena ini sempat banget hot di mana-mana ya selama beberapa waktu terakhir. Jadi memang gue sepakat seandainya ada orang yang lahir dari keluarga berada, let's say dari orang yang kaya, tentu mereka memiliki kans yang lebih cepat karena disupport sama kekayaan, sama network, sama macam-macam gitu. Dan itu memang ada di dunia nyata. Kalau bicara soal privilege, sebenarnya gue juga nggak punya privilege yang wow-wow banget, tapi nggak di keluarga yang miskin juga tidak, di keluarga super tajir juga enggak, jadi ya biasa-biasa aja gitu. Tapi ya, let's see, kita akan lihat apakah privilege itu memang benar-benar bisa digunakan atau justru akan berbalik. Gue akan cerita dua kisah, dua orang. Jadi kan kemarin sempat ada heboh juga. Jadi ada Erik sama Lisa. Misalnya gini, si Erik ini dari keluarga kaya, terus dia dari kecil sekolahnya bagus, terus pas sekolah bagus, pulang dari sekolah SD langsung belajar musik, dapat pendidikan yang memadai, nanti masuk kuliah Ivy League, let's say seperti itu. Kemudian pas udah kelar kuliah, dapatlah tuh kerjaan dari papanya di perusahaan besar, dan akhirnya di umur 30 menjadi level manager, itu seperti itu. Terus ada lagi nih satu kisah namanya Lisa. Lisa itu dari keluarga yang kalau dibilang super miskin enggak, tapi biasa-biasa aja. Dia sekolah di tempat yang biasa-biasa juga. Sepulang sekolah dia masih harus cuci, dia masih harus belajar, masih harus pijitin bokap-nyokapnya, masih harus bantu-bantu jualan, let's say seperti itu. Kemudian masuk ke kuliah yang biasa juga karena kuliah yang wow banget juga mahal. Ditambah lagi si Lisa ini nggak terlalu pintar, let's say seperti itu. Ini contoh. Kemudian ketika sudah masuk ke dunia kerja, dia masuk ke perusahaan tempat papanya Erik gitu. Jadi kan merangkak dari bawah, nggak punya network. Jadi stuck lah di situ. Usia 30, akhirnya Lisa kerja untuk Erik. Lucunya adalah 10 tahun kemudian, ketika mereka sama-sama di usia 40, si Lisa 40, si Erik 40, si Erik naik jabatan, let's say jadi direktur juga di perusahaan keluarganya. Si Lisa, dia bangun bisnis nih, karena males tengkar terus sama Erik, terus dia keluar, bikin bisnis, jadilah perusahaan, dan dia ada di level yang sama dengan Erik. Nah, apakah itu cerita fiksi? Ya, yang gue ceritain itu fiksi. Tetapi pengalaman kayak gitu beberapa kali gue temuin gitu. Meskipun gue nggak punya, let's say, kaya di usia muda, karena gue memang nggak kaya di usia muda. Sekarang juga masih nggak terlalu kaya juga, biasa-biasa aja. Tapi yang mau gue sharing adalah sebenarnya ada satu titik di mana kita bisa memanfaatkan apa yang tidak kita miliki. Oke? Jadi yang kita miliki aja bisa dimanfaatkan. Apakah yang tidak dimiliki itu tidak bisa dimanfaatkan? Secara logika kan enggak. Tetapi itu bisa jadi trigger kita untuk berbuat lebih atas apa yang kita miliki. Oke, pusing kan? Tapi konsepnya gini, yang harus pertama kita lakukan, kalau teman-teman semua tidak memiliki privilege, sadar akan itu, maka lo harus evaluasi dulu, lo harus mapping dulu. Apa sih yang lo punya sekarang selain utang ya? Apa modal yang lo miliki sekarang? Apakah punya skill? Apakah punya network? Apakah punya capital? Karena itu akan sangat penting banget. Sangat penting menentukan bagaimana lo berstrategi untuk survive. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau lo mencoba memaksimalkan apa yang lo punya secara terus-menerus, maka kredibilitas lo naik, kemudian skill lo naik. Yang kedua yang harus dilakukan oleh teman-teman yang sekarang merasa tidak punya privilege adalah level up terus. Sekarang banyak banget tuh tempat belajar gratis, itu banyak banget. Mau di YouTube itu banyak, blog banyak, terus teman-teman yang sudah expert di sosial media juga banyak. Kalian bisa belajar dari apa yang ada di situ. Dan itu kan nggak berbayar tuh. Nanti kalau sudah berbayar, kalau sudah punya duit, masuk tuh ke yang berbayar.
Well, sebenarnya ada juga beberapa tempat yang kita kalau berinvestasi untuk belajar di situ bisa dapat return yang bagus. Itu ada beberapa tempat. Jadi teman-teman selected dalam memilih mana yang harus dipelajari, mana yang tidak perlu ikut yang berbayar gitu. Tetapi poinnya adalah level up itu terus-menerus. Kenapa? Karena berhubungan sama poin ketiga dari gua, yaitu karena kita nggak bisa ngubah masa lalu, paling nggak kita bisa merencanakan masa depan kayak gimana. Kayak ketika lo udah jadi sosok yang kredibel, yang pinter karena selalu level up terus, skillful tinggi, maka sebenarnya orang tuh akan trust ke lo dan lo nggak perlu kayak, gue cari kerja kayak gimana ya. Kenapa? Karena pada akhirnya itu kayak orang itu akan butuh, sama kalian semua itu akan butuh. Sama kayak gue sekarang, gue mencari orang misalnya untuk sebagai karyawan, itu kan gue cari mana yang paling baik gitu kan. Dan teman-teman di sini, ketika skill kalian sudah ada di level yang mumpuni nih, yang di trust sama people gitu kan, pada akhirnya kamu akan dicari banyak orang dan akhirnya uang juga ke kamu gitu kan. Memang kalau terus dibandingkan sama perbandingan Lisa dan Eric tadi, mungkin tidak setajir orang-orang yang punya privilege karena start lebih awal. Tetapi paling tidak adalah kamu akan dapat di level yang jauh lebih baik daripada tanpa kamu ngapa-ngapain. Artinya apa? Orang yang ngeblame bahwa gua nggak punya privilege terus nggak ngapa-ngapain, pada akhirnya akan stuck gitu. Ya karena udah malas duluan gitu. Tapi saran gua, karena gua juga berasal dari orang yang nggak punya privilege, dan gua ngajak teman-teman yang merasa tidak punya privilege untuk tetap level up, tetap semangat. Kenapa? Karena sebenarnya kalian ngelihat YouTube ini itu kayak privilege juga kan. Kalian dapat akses informasi. Bayangkan dengan teman-teman kita yang jangankan buat ngeliat YouTube, buat ngebuka WhatsApp aja susah. Ada, di Indonesia tuh ada. Jangankan buat ngomongin WhatsApp, jangankan buat ngomongin telepon aja susah gitu loh. Itu ada. Emang kalian kira semua orang di Indonesia itu punya rekening bank? Enggak. Jadi menurut gua, sebenarnya level privilege itu berbeda-beda, tetapi semua orang itu punya privilege juga. Memang standarnya itu yang berbeda saja. Jadi kalian manfaatkan apa yang kalian punya. Kenapa? Biar kalian tetap survive, jadi lebih baik daripada sekarang. Oke? Nanti ketemu lagi di YouTube selanjutnya. Bye-bye.